Ini adalah Rexus Phonix ME5. Oke, halo Bung. Mari kita bahas Rexus Phonix ini deh. Dari box luarnya dulu ya. Terlihat agresif desainnya, hitam dan merah dengan logo Rexus dan tulisan Phonix yang tajam di bawah. Ditulis dapat free audio converter, dual microphone design, 3,5 mm jack, soft earbud. Nanti kita coba. Di kanan box ada gambar perangkat yang kompatibel dengan headset ini. Ada laptop, HP, dan lain-lain. Ada juga gambar MSN Messenger. MSN. Di belakang spesifikasi ditulis spesifikasinya kayak bla 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 bla. Mic dimension 4 mm, kabel 1,2 meter. Desain boxnya bagus. Bisa ngintip barangnya kalau dibuka nih gini. Tertulis di sini ya, Hi-Fi Audio. Apakah benar audionya akan Hi-Fi? Jadi Hi-Fi itu singkatan dari High Fidelity, yang maksudnya suara yang dihasilkan tuh akan mempunyai range yang luas. Jadi dari yang bawah banget sampai tinggi banget, luas. Terus pokoknya high quality audio lah gitu yang biasanya ada di barang-barang mahal. Kalau kita lihat di sini cara packingnya cukup rapi ya. Ini dia dapat splitter jack buat PC. Jacknya udah gold plated 3,5 mm, hijau buat output audio, merah buat mikrofon. Terus dapat detachable mic yang fleksibel. Jacknya juga udah gold plated 2,5 mm. Kalau satu garis nih mono kayaknya, mono. Lubang mikrofon. Batangnya ini kokoh ya. Batang kokoh terbuat dari bahan semacam metal yang sangat fleksibel. Dapat kabel clipper juga, dapat sub ear claw yang lebih kecil biar bisa sesuai kuping. Bahannya lembut, empuk. Terus manual kayak biasa buat play, stop, next, press, sama buat angkat tutup telepon. Kartu garansi setahun. Di sini tulisannya setahun pergantian suku cadang sama jasa perbaikan aja. Packingnya berestetika tapi mengurangi kepraktisan. Ini susah ambil ear tipnya nih. Dapat size L, S, M-nya udah dipasang ya. Bahannya semacam karet silikon, cukup fleksibel dan lembut. Ini headsetnya. Dari build quality-nya sih bagus, lumayan lah. Housingnya pakai bahan plastik ABS ya. Kayaknya sih ABS. Warna hitam doff, ada aksen merah metalik di dalamnya. Ada tulisan ME5 yang di print silver, lumayan catchy. Kita bisa ganti ear claw-nya dengan cara dilepas dulu ear tip yang di depan nih, baru bisa dilepas claw-nya. Kalau nggak ntar nyangkut. Kabel yang menuju earpiece ini agak tipis ya menurut gua. Serem, ketarik, putul. Kabelnya dilapis dengan bahan rubber, ada tekstur braid. Jadi seolah-olah braid tapi nggak braid. Jadi cuma tekstur aja, bohongan. Tapi bahannya dari karet. Di bagian kontrolnya ini bahannya sama pakai plastik. Ada satu tombol kontrol dan volume kontrol yang di slide turun untuk kecilin, naik untuk gedein. Agak kurang demen sih gue yang model kayak gini. Soalnya susah gitu buat dapetin volume yang presisi. Jacknya L-shape dengan gold plate 3,5 mm. Untuk fitting di kuping, ini lumayan enak di kuping gua, nggak enak banget gitu. Soalnya ear tipnya mungkin atau bodinya tuh agak keluar dari kuping, jadi dia panjang. Jadi bodinya yang gede ini agak menjorok keluar gitu. Jadi kayak mau lepas rasanya. Tapi masih oke. Untuk detachable mic-nya ini rumahnya bentuk setengah lingkaran. Jadi harus dicolokinnya itu harus cocok sama housingnya. Jadi biar masuk. Kalau lu miring dikit dia nggak mau masuk. Buat adjustable mic-nya ini kurang enak ya menurut gua. Soalnya lu mesti pegang dulu yang di kuping nih, baru lu geser-geser. Kalau lu langsung geser mic-nya, dia ngikut yang di kuping tuh ngikut keluar gitu, ketarik. Jadi lu mesti pakai dua tangan. Buat main PUBG ini udah cukup banget ya. Suaranya nggak ada yang kurang atau kelebihan. Jadi bisa dengar arah step sama arah tembakannya tuh jelas dari mana. Voice chatnya juga normal, suaranya jelas, nggak ada noise. Oke lah buat PUBG Mobile. Gue bakal kasih coba dengar suara mic-nya ya, yang dari detachable mic-nya sama yang dari volume control-nya itu yang di dada tuh. Bagusan mana, nanti kita coba pakai suara Agus ya. Tes. Ini perekaman menggunakan Rexus ME5. Bagaimana guys? Suaranya bagus? Ini pakai yang di mana?
Ini menggunakan perekaman mic menggunakan Rexus. Tes 1 2 3. Ini perekaman menggunakan mic yang ada di dada Rexus ME5. Bagaimana guys? Jelasan tadi atau menggunakan mic plug-in dari Rexus ME5? Menurut gua suaranya sih sama-sama bagus ya. Yang detachable-nya ini tuh lebih jelas. Soalnya emang dekat mulut sih. Tapi kayaknya suaranya tuh lebih jelas gitu, lebih clean. Yang built-in yang di dada ini bagus juga, lebih natural gitu suaranya. Jadi selera sih maunya yang mana. Kupingnya beda-beda kan. Jadi buat main CS:GO ini lagi-lagi ini tuh udah cukup. Buat main di game PC ini udah cukup sih. Buat arah step dan tembakannya ini juga terdengar jelas dari depan, belakang, kanan, kirinya. Sambil di Scortan juga lancar. Yang kurang ini cuma di soundstage-nya aja, jadi kurang luas ya menurut gua nih. Jadi kayak jauh sama dekatnya tuh kurang presisi suaranya, jauh dekatnya itu. Jadi kita kurang bisa mengukur, sama ledakannya ini kurang spektakuler ya. Buat denger musik ini oke aja sih, cukup, nggak yang gimana-gimana. Tapi gue nggak rekomen sih buat yang mau dengerin musik. Soalnya tuh separasinya biasa aja, soundstage-nya nggak luas. Suaranya itu cenderung ke arah dark ya. Lu mesti set EQ-nya dulu. Kalau lu mau buat dengerin musik tuh EQ-nya lu mainin. Kalau lu kasih flat nggak enak. Di setnya itu low-nya itu yang low dinaikin sedikit, mid-nya itu diturunin sedikit. Nah, yang di kanan yang high-nya ini lu naikin deh. Dari 1K sampai 16K lu naikin. Kalau lu nggak lu set itu nggak suka. Nggak betah telinga gue. Jelek banget sumpah. Kesimpulannya Rexus Phonix ME5 ini cocok buat main game sih. Emang buat gaming kan, tapi ya cocok lah buat main game. Dengan tingkat keseriusan yang sedang, casual gamer yang suka main untuk fun sambil ngobrol-ngobrol, nggak mau repot pakai headphone yang gede gitu. Ini oke lah, cocok. Buat live streaming ini juga boleh, suaranya soalnya jelas mic-nya. Kalau buat nonton film nggak sih, nggak terlalu bagus kayaknya ya. Menurut gua, kuping gua nih movie-nya itu kurang keluar, jadi kayak mendem. Jadi ini headset cocoknya emang buat main game aja. Tapi selera sih, sesuai dengan kuping aja. Ini kan menurut kuping gua. Tapi kalau menurut lu enak ya nggak ada salahnya. Oke, jadi segitu aja review kita. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan. Makasih yang udah nonton. Thank you.